Perkenalkan, saya Dio. Saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai diferensi produk, strategi dongkrak penjualan kuliner, dan juga dilirik pelanggan. Berikut adalah profil diri saya. Saya sebagai startup mentor di LPIK ITB, yaitu Inkubator Bisnis ITB, dan juga saya pelaku usaha kuliner. Saat ini saya memiliki pengalaman dalam wirausaha dan juga memiliki beberapa sertifikasi seperti pendamping wirausahaan, pendamping UMKM, dan juga praktisi coach. Berikut adalah beberapa buku yang telah saya terbitkan dan juga ada e-book. Oke, mengapa diferensiasi itu penting? Pertama, karena sekarang persaingan bisnis kuliner itu terus meningkat dan juga tren preferensi konsumen terhadap produk yang unik itu juga meningkat juga. Jadi, tren itu sekarang berubah dengan cepat ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus beradaptasi nih dengan lingkungan yang sekarang itu benar-benar, inovasi itu sangat dibutuhkan, khususnya pada bisnis kuliner. Tipe diferensi produk kuliner, yang pertama itu biasanya rasa, yang kedua itu bisa juga layanan, yang ketiga itu kemasan. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu, nanti ada beberapa contohnya, ada 20-an contoh nanti kita akan bahas. Pertama ini mengenai strategi inovasi rasa yang unik. Jadi menambahkan rasa baru yang belum ada di pasaran. Contohnya ada keripik balado, itu rasa duren, contohnya begitu. Oke, yang kedua ini mengenai penggunaan bahan organik. Contohnya apa? Contohnya ada inovasi nih, rendang ayam organik. Terus kita juga bisa nih bikin produk dengan bahan gizi tambahan. Contohnya apa? Karena sekarang lagi trennya makanan sehat, kita bisa bikin menu smoothies ya Bapak Ibu. Tapi kita bisa beri topping chia seed, di mana chia seed ini memiliki nutrisi yang sangat baik. Jadi konsumen itu yang peduli akan kesehatan, mereka akan prefer untuk menambahkan topping chia seed ini. Jadi ini bisa jadi nilai tambah juga ya untuk produk kita. Contohnya apa lagi? Kita bisa juga bikin menu jus, contohnya begitu. Dengan tambahan topping chia seed ini. Selanjutnya apa nih? Keempat itu ada diferensi produk dengan cara membuat visual produk yang instagramable. Contohnya ini di usaha kuliner saya yaitu Seblak Cingkrak di mana saya membuat menu yang ala-ala Korea. Di sini ada seblak samyang Korean menu gitu ya. Dan yang kedua juga saya ikutin tren nih. Waktu itu ada kondok ya, lagi tren banget Korea-Koreaan gitu. Dan saya buat nih menu kondok dan ada kondok manis dan juga kondok asin. Dan itu saya bikin fotonya gimana caranya supaya konsumen itu bisa tertarik untuk membeli di Seblak Jingkrak dengan ada menu baru tadi ya, kondok tadi, begitu. Dan juga tadi, saya jelaskan bahwa visual produk itu sangat penting, di mana di sini saya mengedukasi, ke konsumen saya bahwa ada menu ini loh, contohnya di tengah ini, ada menu Seblak Jingkrak yaitu Thai tea, green tea, dan juga, es Milo Dino. Dan di situ juga ada aneka menu seblak ya yang bermacam-macam seperti apa seblak ceker, seblak makaroni, seblak bakso goreng dan di sini saya buat fotonya ya, saya buat foto yang bagus dan juga desain Instagram yang baik. Selanjutnya apa? Kita juga bisa bikin packaging yang kreatif. Nah, jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk, wah saya kebingungan nih Pak bikin packaging. Kalau packagingnya bagus itu biasanya untuk produk yang mahal, yang fancy gitu ya, yang luxury gitu, yang mewah gitu. Tapi ini nih, saya kasih contoh nih, ada packaging yang bisa relate dengan produk atau menu yang murah, contohnya es teh. Nah, ada nih es teh Solo ini memiliki kemasan yang menarik yang seperti ini ya, ada digantung gitu. Jadi ini kekinian, ini lagi orang-orang lagi gandrungin nih, bawa es teh tapi bukan di cup, tapi dibawa di tenteng gitu, ada plastik tapi diikat gitu. Terus apa lagi? Kita bisa juga membuat personal branding untuk usaha kita. Contohnya apa? Nah, contohnya nih ada Pak Sugeng Agus ini, dia punya warung mie ayam, tapi dia juga bikin konten ya di YouTube. Dah di sini semakin dikenal banyak orang bahwa warungnya ini ada di lokasi ini gitu. Kalau mau belajar bisa langsung ke Pak Sugeng Agus, contohnya begitu. Jadi dia memiliki expertise di pembuatan mie ayam dan juga bakso dan diajarkan di YouTube dan juga ini sebagai brand awareness ya dari usaha milik Pak Sugeng Agus ini. Dan juga contohnya yang seperti kita tahu seperti, Dessert Box by Najila ini juga sangat,
terkenal ya Bapak Ibu. Jadi ini juga, Mbak Najla ini sering muncul di webinar, juga di YouTube, sosial media, sebagai apa, sebagai personal branding dari Dessert Box by Najla ini.